Nah, ini pertanyaan saya satu, Pak Paul. Gog dan Magog itu siapa sih? Mm-mm. Apakah Rusia termasuk di dalam Gog dan Magog itu apa bukan ya? Magog itu saya belum tahu, tetapi orang-orang hampir semua orang teolog-teolog itu berkata Gog Magog itu antara Rusia, ya kan, orang Rusia dengan ini ya, dengan Amerika. Tetapi kalau saya kok nggak percaya ya, saya nggak percaya. Nah, cuman memang kalau kita lihat eh, Magog itu ya, Magog itu adalah orang-orang yang ada di daerah utara. Kalau bilang dia ada utara, ya antara orang-orang ini, antara orang-orang Rusia atau orang-orang, ya kalau Cina sendiri kan nggak di utara juga ya. Apa itu kelompok Magog. Tapi kalau perang akhir zaman nanti, peperangan terakhir itu sebenarnya kalau kita melihat Gog Magog itu nanti baru setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti di dalam Setelah kerajaan 1000 tahun, setelah tetap kerajaan Seribu. iya. Jadi perang perang Armageddon, Gog Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi itu semua peta itu bisa berubah total dalam 1000 tahun. Nggak seperti hari ini kita bayangkan. Jadi kalau Gog Magog itu menurut saya nggak bisa ditafsirkan sekarang. Karena itu masih 1000 tahun lagi kejadiannya. Tapi bukannya Gog dan Magog itu disebutkan di dalam perjanjian lama, Pak Paul, oleh Ya, Nabi Nabi Tuhan pada saat itu, dan kejadian ini memang pada itu masa itu juga nubuatan. ada kan? Enggak, bukan Oh, itu kan itu nubuatan toh. nubuatan, itu bukan ada sukunya gitu, Enggak, bukan ya? itu nubuatan itu yang di Gog Magog yang di itu ada Gog Magog. Makanya sampai hari ini pun juga tidak tercatatan di dalam tidak tercatat di dalam sejarah kan. Nggak mungkin sesuatu yang di dalam di ini ya itu kan ada di Yeskel kalau nggak salah ya di Yeskel berapa itu Yeskel oke di Yeskel itu ya itu ada sebuah nubuatan nggak mungkin itu tidak tercatat dalam sejarah semua yang ada di Alkitab karena Alkitab ini menjadi milestone sejarah semua orang kalau mau cari sesuatu dia cari dari ini dari eh, nah ini ya nih Yeskel 38 benar nih Yeskel ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja negeri yaitu raja agung negeri Meseh dan Tubal dan bernubuatlah melawan bernubuat. Itu pernubuatan itu ya. Jadi itu sebuah nubuatan. Itu bisakah mereka itu agama agama tertentu atau agama Kristen atau agama apa itu, Pak Paul, di masa mendatang itu? Eh kalau menurut saya enggak cerita begitu karena itu adalah nanti kan kejadiannya kan itu di Armageddon itu kan. Itu nanti kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun itu sudah nggak ada agama Kristen agama apapun. Karena Islam sendiri musnah Musnah. di zamannya sebelum 1000 tahun, sebelum kerajaan 1000 tahun. Islam itu dimusnahkan. Imam Mahdi itu nanti ditiup sama Tuhan Yesus itu kan. Dibunuh dengan hembusan nafas Tuhan Yesus kan. Disebut begitu kan. Huh, Imam Mahdinya mati. Sudah selesai Islam saat Imam Mahdi mati itu. Sudah selesai. Antikristus itu kan Imam Mahdi itu antikristus ya. Imam Mahdinya Islam itu antikristusnya bagi Kristen. Antikristus ya kan. Bunuh itu Imam Mahdi itu. Jadi selesai. Sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam setelah kerajaan 1000 tahun ini apakah Gog Magog itu masih cerita yang sekarang ini? Wah, udah jauh beda banget. Sudah jauh banget menurut saya. Gitu. Ya. Oke, Pak Paul, siap, Jadi siap. kita nggak bisa membuat persamaan yang akan terjadi 1000 tahun lagi dengan yang hari ini terjadi. Lawang bahkan kerajaan Islam saja ketika orang kita cerita bahwa antikristus itu adalah Islam yang sebenarnya sudah kelihatan sekali itu saja masih sulit untuk diterima oleh para teolog-teolog yang penganut Helenis, ya kan? Islam memang antikris, Pak Paul. Ya, tapi buat orang Islam bukan.
Oh, Nggak dia zaman menyangkal saya. Yesus. Kalau saya tanya Yesus beberapa itu teolog karismatik, tetap yang namanya antikristus adalah paus. raja Itu kemarin saya nyata-nyata. pernah saya di ini kan, saya ada yang masukkan saya ke grupnya Second Coming membahas rapture Tuhan Yesus mau datang. Terus begitu saya masuk, si siapa David Supangat apa siapa itu yang katanya bapaknya adalah ketua Freemason segala macam. Itu nggak ada kaitannya. Freemason segala macam. Saya kan kenal dekat dengan orang-orang Freemason di sini. Nggak ada kaitannya. Freemason itu ketawa orang-orang Freemason itu begitu saya cerita tentang orang-orang karismatik di Indonesia menuduh kalian itu biangnya antikris, ketawa mereka. Konspirasi teori ya, Pak? Iya, teori konspirasi itu. Makanya saya nggak setuju. Nah, langsung saya dikeluarin sama grupnya itu yang di tempatnya David Sumangat sama Timotius Hardono itu kan. Langsung dikeluarin. Nah, saya juga nggak pernah minta masuk. Mereka yang masukin saya. Nah, cuma mereka ini gara-gara saya bilang nggak ada rapture sebelum aniaya. Orang sudah jelas saat sangkakala terakhir kok. Nah, itu saja masih nggak bisa diterima loh. Yang sudah terang-terangan tertulis loh. Rapture itu saat sangkakala terakhir. Di sangkakala terakhir itu sudah lagi perang itu. Antikristus itu sama Tuhan itu kan. Dua saksi Allah itu dibunuh, dibilang. Dua saksi Allah itu bukan nabi-nabi. Dua saksi Allah itu orang Yahudi dengan orang Kristen. Orang yang punya kesaksian Tuhan Yesus dan punya 10 perintah Allah. Tuhan punya. Tapi termasuk banyak loh Pak Paul kalau mau dua saksi Allah itu, soalnya kan kalau di dalam Wahyu kan itu kan kepalanya dipenggal kan kalau nggak salah. Itu kan kita nggak bisa. Kalau kata Pak Paul, ya pokoknya dibunuh. Kalau kata Pak Paul bilangnya jangan bergeser dari letterlik, ya kan? Jangan menafsirkan melebihi daripada yang tertulis, ya kan? Penafsiran gramatikal lah kalau dalam bahasa hukumnya kan. Nah ini menurut saya sih Pak Paul ya, berbeda nggak apa-apa lah ya. Menurut saya sih itu Henok dan Elia sih Pak Paul. Nggak nyambung. Karena Elia kan sudah turun zaman Yohanes. Kan nggak pernah disebut turun lagi. Juga nggak ada. Kan Yesus bilang, tidak ada yang turun dari surga selain saya kan. Jadi nggak bisa Henok sama Elia turun-turun lagi, nggak bisa. Bahkan Elia yang turun pun adalah rohnya Elia, bukan Elianya kan. Itulah roh. Ya kan malaikat Tuhan bilang sama Zakaria, padanya kan ada roh Elia. Rohnya. Dan Yesus berkata, Yohanes itu Elia akan turun. Nah, orang-orang Kabbalah bilang itu reinkarnasi. Kalau saya bilang bukan. Kalau bilang roh Elia, artinya itu kuasa Elia seperti yang diminta oleh Elisa. Minta kuasa Elia. Aku minta 2 bagian rohmu. Ya kan? Apakah terus rohnya turun kepada Elisa gitu kayak dewa-dewanya orang itu Sunggokong begitu, rohnya masuk ke surga. Kan nggak begitu. Gitu loh. Jadi pola pemahaman roh, aku minta 2 bagian rohmu. Terus yang dikasih ternyata jubahnya Elia. Terus Elisa melakukan mempertobatkan seluruh orang Israel. Di zaman Elisa orang-orang Israel itu dituntun, ya kan? Nah, sekarang sama ketika Yohanes dibilang ada roh Elia pada Yohanes. Apakah berarti Yohanes itu kerasukan rohnya Elia atau inkarnasi dari Elia? Bukan. Jadi pola Alkitab cara membacanya itu seperti itu. Sudah pernah dicontohin. Ini artinya ini. Sudah pernah dicontohin. Nah, sekarang kita artinya juga harus mengikuti yang lama. Nggak bisa terus bikin arti sendiri. Gitu. Jadi itu literal banget ya. 2 saksi Allah itu. Itu kalau kita lihat beberapa ayat, itu ternyata 2 saksi Allah, orang yang punya kesaksian Yesus, dan orang yang satu adalah 2 saksi Allah itu adalah pohon zaitun. Ya kan? Itu pohon zaitun. Pohon zaitun. Nah, pohon zaitun itu apa pohon zaitun? Kita balik lagi ke Roma sama ke Zakaria. Ternyata itu adalah orang Israel dengan orang Kristen. Pohon zaitun itu. Gitu. Jadi ada pola. Kita nggak bisa terus membuat satu asumsi yang tidak berpola. Alkitab itu ditulis dengan sebuah pola ya. Ada polanya. Makanya orang-orang rabbinic itu lihat pola. Dia ketawa kalau begitu bilang orang-orang Kristen Helenis ini menafsirkan. Dia ketawa mereka. Karena nggak begitu. Itu kan cara kamu membaca. Kamu kan nggak hidup di zaman itu. Itu kan pradugamu begitu. Kata si Nachamides itu ya. Si Ramban.
Itu kan katamu. Kamu kan nggak hidup di zaman itu. Orang Alkitab Yahudi itu ditulis dengan sebuah pola. Ada pola nubuatan itu. Gitu ya. Itu katanya guru saya begitu. Itu guru saya juga seorang rabi juga ya, seorang rabi Yahudi juga. Begitu. Ada pola nubuatan, nggak bisa kita menafsirkan Alkitab dengan hermeneutik. Karena ada pola nubuatan dan pola itu nanti di cropping bisa sama nanti pola itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berpola. Cara kerja Tuhan Yesus berpola. Angka-angka di Alkitab itu berpola. 1, 3, 40, 12, 70. Itu pola. Itu sebuah pola. Jubileum misalnya 70 tahun. 49 kali 10. Itu sebuah pola semua angka-angka itu. Gitu, Pak. Ya. Jadi itu harus hati-hati. Tapi Sama saya satu juga, lagi, Pak. kalau beda juga nggak menyalahkan, nggak apa-apa. Cuman Sama satu lagi, Pak saya Paul. salah. Kalau beda dengan itu, biasanya saya lihat bolak-balik salah orang-orang menafsirkan itu. Sama satu lagi, Pak Paul. Ini saya Iya. pernah baca, ini juga menurut Yahudi juga sih. Katanya ini kan udah mendekati tahun 7000 ya menurut rabi-rabi Yahudi kan. Pak Paul pernah dengar nggak? Bukan begitu. Itu pasti salah nangkap itu. Yang dimaksud nggak seperti itu. Jadi ini kan udah tahun 6600 berapa gitu, udah mau mendekati tahun 7000 lah. Menurut orang Yahudi. Pak Paul pernah dengar nggak itu? Nggak salah, Pak. Sekarang ini baru tahun 7 sekitar belum tahun 6000, Pak, sekarang, Pak. Belum ya. Belum. Jadi roman-romannya ini belum menuju tanda-tanda kehancuran ya Pak Paul ya. Bukan. Jadi sekarang ini tahun 5781 ya. Ini 5781. Jadi tahun 6000 aja belum. Tetapi polanya nggak seperti itu. Jadi di Indonesia itu banyak orang sok-sokan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi. Nah itu hati-hati tuh. Namanya Jewish wannabe. Monique Rakers saja yang neneknya orang Yahudi sama si Gary Rakers itu orang Yahudi. Mereka nggak pernah ngaku-ngaku Yahudi. Kalau bilang ini orang Yahudi, bukan Pak, saya bukan orang Yahudi. Ketawain nanti Pak. Padahal mereka adalah Yahudi. Karena kalau yang namanya Yahudi itu benar-benar Yahudi dan mereka kan diajari dengan tradisi Yahudi, hidup dengan tradisi Yahudi. Nah, itu aja mereka nggak berani ngomong. Bisa begitu ya. Jadi hati-hati orang-orang yang mengklaim dirinya Yahudi. Karena semua orang di Indonesia banyak yang suka mengklaim dirinya Yahudi, sok-sokan Yahudi, disunat juga kagak. Nah, repot kan? Disunat aja kagak lah, repot. Nah, itulah. Oke, berarti belum menuju tanda-tanda akhir zaman ya nih ya. Oh, 1000 tahun lagi masih, Pak. Masih 1000 tahun lagi. Ribut ini. Masih 1000 tahun lagi. Nah. Berarti saya masih bisa kawin lah ya. Masih bisa uhui. Iya, tapi kalau matinya besok gimana, Pak? Nah, masalahnya Tuhan datang mungkin dalam generasi kita, tapi kiamatnya masih 1000 tahun lagi. Masalahnya kalau tiba-tiba nanti malam kita mati, ya kan begitu kan? Kan bukan masalah nunggu kiamat, masalahnya kita matinya kapan nih? Kiamatnya masih 1000 tahun lagi, masalahnya kita matinya kapan? Lawang lagi sehat walafiat aja bisa ada truk jatuh nimpa rumahnya orang ya kan? Ingat nggak yang di mana itu? Yang truknya bisa jatuh itu loh, bisa nimpa truknya nyelonong dari jembatan bisa nyelonong rumahnya dia. Nah, itu kan coba siapa yang nyangka yang begitu kan? Orang lagi sehat-sehat tiba-tiba mati, orang yang kena cancer udah mau mati malah sembuh, nggak mati-mati. Nah ini orang yang sehat walafiat tiba-tiba mati. Lanjut ke makanya teman-teman ya jangan tunda keselamatanmu. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang juga, jangan ditunda. Yang mau bertobat jangan ditunda. Iya pokoknya sekarang kalau masih napas Tuhan masih terima pertobatan. Tapi kita nggak tahu 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi. Ayo terima Yesus karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya di dalam nama Muhammad tidak ada keselamatan, yang ada adalah kebencian dan yang ada adalah pembunuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Allahu Akbar, bunuh kan? Karena hari ini kalian sedang merayakan hari kemenangan Muhammad atas pembunuhan pembantaian orang-orang Quraisy. Nah itulah. Kalau kita hari ini sedang merayakan ya bagaimana Yesus yang sudah menang itu naik ke surga. Menang atas apa? Menang atas maut, atas dosa-dosanya manusia.
sehingga Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia menyelamatkan, menebus supaya manusia nggak perlu saling bunuh lagi. Iblis sudah Haleluya. dikalahkan. Iya, supaya tidak perlu ada orang yang darahnya dihalalkan lagi, karena cukup darah Yesus saja bagi seluruh dunia. Sehingga tidak perlu lagi ada pertumpahan darah di dunia ini untuk yang disebut dengan perdamaian. Nggak perlu lagi, karena Yesus sudah menumpahkan darahnya untuk perdamaian dunia ini. Sayang manusia tidak mau menerima kasihnya ya. Bahkan gereja pun mengelabui jemaatnya. Bahkan gereja pun ya dengan nggak mau ikuti ajaran Yesus malah ikutin dogma. Nah, itu tadi akhirnya bunuh-bunuhan. Baik lagi, nggak perlu kita penuh saling membunuh kalau sudah di dalam Yesus Kristus. Amin. Lanjut dulu ya. Ya, Opung. Silakan Opung. Crossfather. Sorry saya ini. Silakan Opung. Shalom. Shalom. Rahayu Sugeng Dumadi. Shalom. Kembali ke laptop. Ya. Saya mau bicara dari Israel sekarang ke Poso. Kalau Papua saya belum berani bicara lah. Jadi kalau saya kembali ke belakang tahun-tahun sebelumnya, kejadian di Poso ini sebenarnya diawali dari bentrok kecil antar pemuda gitu ya. Tapi di tahun 98 sampai tahun 2001 terjadilah kerusuhan bernuansa agama. Ini terjadi 3 tahap sebenarnya ini ya. Kerusuhan ini beberapa periode waktu yang berbeda-beda. Durasinya cukup lama. Ya, saya pikir ini seperti perang kebencian abadi gitu ya. Perang kebencian abadi. Perang Arab Israel dulu aja cuma 6 hari gitu ya. Ini bertahun-tahun bahkan sampai sekarang gitu. Dicari penyebabnya, siapa dalangnya. Tahun 2006 itu ya dibuatlah dalangnya kasus vonis mati Tibo gitu ya. Ya dengan harapan ini akan menyelesaikan kerusuhan di Poso. Karena rombongan mereka itu dituduh sebagai dalang kerusuhan gitu ya. Ternyata kan jalan terus gitu, jalan terus. Dan saya melihat ada juga catatan ini Pak Paul. Tapi penyebabnya ini jauh berbeda dengan sengketa Israel dan Palestina gitu ya. Saya lihatnya ada di literatur Wikipedia. Wikipedia Indonesia. Mencatat dengan beberapa hal. Pertama ini katanya karena persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso dengan para pendatang gitu ya. Ini terutama pedagang-pedagang Bugis lah. Pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa. Lalu ada persaingan antar pejabat untuk menduduki posisi birokrasi yang tidak seimbang antara yang mayoritas Kristen dengan Islam gitu ya. Kemudian di dalam penegakan hukum itu lemah gitu ya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, ini berpotensi untuk untuk menciptakan terjadinya kekerasan sebenarnya gitu ya. Dan yang terakhir tahun 2001 itu kedatangan milisi dari luar Poso dan Palu ya, yang sudah ada di Poso juga sebagian itu tahun 2001. Adanya jemaah Islamiyah, Mujahidin Kompak, dan banyak laskar-laskar Islam. Nah, milisi-milisi ini bersama dengan organisasi lokal menjadi kekuatan militan yang sangat berpihak terhadap gerakan-gerakan Muslim. Nah, jadi kalau kita mengurut-urut ke belakang ini, saya punya logika gini ya. Identifikasi penyebabnya dan siapa dalangnya, katakanlah, ini tentu sudah diketahui gitu ya. Saya kira para intelijen negara, bahkan intelijen asing pun sudah mampu mengidentifikasi ini. Bohong kalau nggak tahu gitu ya. Kemudian ada penanggulangan kerusuhan maupun pemberantasan teroris pun sudah bahkan sampai mendatangkan pasukan-pasukan elit dari satuan TNI dan Polri. Biayanya mahal itu, pasukan-pasukan elit dan ya pasukan khusus gitu dari TNI dan Polri untuk menanggulangi kerusuhan dan teroris di sana gitu ya. Bahkan juga sudah ada upaya pemerintah membuat waktu itu ya, deklarasi Malino pasca kerusuhan Poso. Itu sudah ada juga sebenarnya.
Dan kemarin kebetulan ada rekan kita gembala memberikan informasi ke saya. Dia mencoba menghubungi jemaatnya di lokasi itu gitu ya. Jadi informasi sementara di lapangan terjadi pembatasan frekuensi seluler yang dilakukan oleh beberapa provider telekomunikasi dengan alasan katanya mempersempit jalur komunikasi ini kelompok OTK dan kelompok teroris ini gitu. Sehingga informasi yang tadinya saya mau berharap ada orang yang penduduk setempat itu mau saya ajak untuk bincang-bincang di Zoom ini gitu ya, dengan menutup identitas dia, jati dirinya untuk bicara di sini gitu. Nah akhirnya saya sampai kepada satu persepsi gini ya, satu persepsi mungkin juga ini jadi persepsi masyarakat, bahkan ini jadi persepsi dunia gitu yang cenderung gitu ya. Kalau pemerintah sudah memiliki informasi dan penjelasan tentang alasan dari kerusuhan yang berkepanjangan ini, mengapa belum ada penjelasan yang sebenarnya? Dan mengapa peristiwa yang serupa boleh terjadi berulang-ulang? Ya, berulang-ulang gitu. Kemudian yang sekarang ini kan lagi hebatnya itu kan pemutarbalikan berita atas fakta kebenaran untuk semua peristiwa yang terjadi di lokal maupun internasional. Akhirnya apa? Membuat kita masyarakat ini menjadi hopeless gitu ya, dan saling mencurigai gitu. Nah untuk masyarakat Poso dan Papua bahkan beberapa daerah lainnya ini mulai cenderung kehilangan percayaan kepada aparat keamanan, bahkan kepada keterampilan dari pasukan elit special force yang dikekang oleh sesuatu kekuatan tersembunyi kelihatannya nih ya. Nah dan yang terakhir mungkin ini dunia, deretan kebiadaban dan tragedi kemanusiaan seperti ini akan menjadi sorotan dunia ya. Bahkan keseluruhan seperti ini merupakan gambaran dari peradaban dari suatu bangsa yang masih underdeveloped ya. Dan negara tidak mampu melindungi masyarakat. Komisi HAM pun tidak mampu berbicara untuk mengungkapkan alasan dibalik semua ini. Mungkin ini persepsi dari saya berdasarkan data-data yang ada, Pak Paul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Paul.